Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Mari kita mengawali hari kita dengan terlebih dahulu merenungkan firman Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Ya Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih ya Bapa, Engkau memberkati kami pada pagi hari ini. Sebentar ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah kiranya Tuhan Engkau yang menyertai setiap hati dan pikiran kami. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini tertulis di dalam Ratapan pasal 3 ayat 41. Begini bunyi firman Tuhan. Marilah kita mengangkat hati dan tangan kita kepada Allah di sorga. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, adalah hal yang manusiawi jika orang cenderung melihat kesalahan orang lain dibandingkan memeriksa diri sendiri. Karena memang pada dasarnya tidak ada yang tahu isi hati seseorang. Bahkan ilmuwan yang paling hebat sekalipun tidak dapat melihat isi hati seseorang. Manusia hanya bisa menerka isi hati seseorang lewat penampilan luarnya saja. Yang tahu hati kita hanyalah kita dan juga Tuhan kita. Manusia memang bisa menipu orang lain, tetapi semuanya jelas di hadapan Tuhan. Tuhan melihat sampai kedalaman hati kita. Nah, firman Tuhan pada pagi hari ini merupakan ratapan yang dituliskan oleh Nabi Yeremia atas keadaan bangsa Israel yang jatuh ke tangan bangsa Babel. Kota Yerusalem diporak-porandakan, bait suci dihancurkan. Makanya kemudian Yeremia menuliskan kitab ratapan ini sebagai perenungan bagi bangsa Israel agar kiranya mereka menyadari bahwasannya mereka adalah bangsa yang telah terpilih dan bangsa yang diberkati oleh Allah untuk menjadi bangsa yang besar. Tetapi sering sekali mereka berpaling daripada Tuhan dan menyembah berhala-berhala. Maka mereka berada pada penderitaan yang sangat memilukan. Maka di sini Yeremia mengajak umat Allah agar mereka tidak mengeluhkan keadaan mereka, tetapi mereka diarahkan untuk menyelidiki hati mereka yang memang sudah menyimpang dari Allah. Mereka mengangkat hati dan tangan mereka kepada Tuhan dengan pengharapan bahwasanya Tuhan akan memulihkan keadaan mereka. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, ada orang yang selalu mengeluhkan keadaannya tetapi lupa untuk menyelidiki dirinya sendiri. Maka dari hal ini kita mau diajarkan agar kita senantiasa menyelidiki hati kita. Apakah memang kita sudah baik di hadapan Tuhan? Saat kita menghadapi permasalahan, persoalan hidup, maka marilah kita belajar untuk melihat, mengenal rencana Tuhan. Karena di balik setiap kejadian di dalam kehidupan kita, Tuhan punya rencana yang indah untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Kiranya kita boleh semakin dikuatkan untuk semakin mengenal rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Amin, demikian firman Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Allah Bapa di surga untuk sapaan firman-Mu Tuhan di pagi hari ini. Tuhan yang mengingatkan kepada setiap kami agar kiranya kami boleh menyelidiki hati kami masing-masing. Biarlah kami boleh menyadari setiap perbuatan yang kami lakukan, apakah kami memang berkenan di hadapan Tuhan ataupun tidak. Maka oleh sebab itu ya Tuhan, biarlah kiranya Engkau yang semakin menguatkan kami, agar kiranya kami boleh melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami. Biarlah kami boleh melihat setiap situasi di hidup kami, Tuhan punya rencana yang indah untuk mendatangkan kebaikan bagi kami. Di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus,
kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian renungan kita pada pagi hari ini. Selamat melakukan aktivitas. Tuhan memberkati. Shalom.